kita untuk sampai ke akhirat nanti, insya Allah. Baik anak-anak sekalian, sebelum nanti Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, semoga Allah turunkan keberkahan untuk kita. Sebelum belajar, kita harus ngapain? Kita harus berdoa terlebih dahulu. Bagaimana cara berdoanya? Nih, Bapak ajarkan doa Bapak ya. Dengarkan baik-baik. Bapak sampai lupa ya. Kita sama-sama ada berdoanya. Bagaimana etika berdoanya? Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Kita doa dengan khusyuk. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sudah hafal alhamdulillah. Nanti yang belum hafal sama-sama kita akan hafalkan doa sebelum belajar ya. Baik anak sekalian, sudah ada yang kenal belum dengan Bapak? Ada yang sudah kenal? Alhamdulillah yang sudah ada yang kenal. Yang belum kenal, Bapak kenalkan terlebih dahulu. Nih kita lihat perkenalan Bapak ya. Lihat gambar Bapak di sini. Nih ada Bapak, dia data diri Bapak. Nama Bapak Ahmadi. Siapa nak? Pak Ahmadi. Iya, nama Bapak namanya Pak Ahmadi, STDI Sarjana Pendidikan Islam. Iya, namanya Pak Ahmadi. Boleh panggil Pak Ahmadi. Siapa? Iya, pintar sekali. Pak Ahmadi. Nah, Bapak di kelas 2 atau grade 2 ini mengajar anak-anak pendidikan agama Islam atau disingkat dengan PAI. Nih, PAI, pendidikan agama Islam. Bapak tinggal di mana? Ada yang tahu? Yang sudah tahu, mungkin saja ada yang sudah tahu ya. Tapi yang belum tahu, Bapak tinggal di kilometer 10 di belakang Pindad Umak, Jalan Mitra Haji ya. Tinggal di sana Bapak tinggal ya. Kalau misalkan anak-anak jalan-jalan ke sana, bolehlah nanti kalau misalkan mau mampir ke rumah Bapak terbuka insya Allah ya. Kemudian ini nomor HP-nya kalau misalkan ada yang mau boleh hubungi Bapak 0813 7372 5998. Nanti kalau misalkan Bapak anak-anak mau lebih jauh mengenal Bapak, boleh nanti bisa di luar dari belajar kita ya anak-anak sekalian ya. Hari ini anak-anak, sebelumnya kita nanti akan belajar tentang agama Islam. Bapak, kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama kita bersyukur pada Allah lah ya. Mengucapkan terima kasih kepada Allah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini walaupun kami belajar di rumah online ya, tapi tetap Engkau berikan kepada kami untuk bisa belajar ya Allah. Masih bisa Engkau berikan kesehatan untuk kami bisa belajar ya Allah. Alhamdulillah guru-gurunya juga sehat sehingga kami bisa belajar langsung melalui online kepada guru-guru kami, terutama hari ini pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditambah nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hilangkan apa ini? COVID-19, corona ini dari muka bumi ini, sehingga kita bisa bertemu kembali anak-anak sekalian ya di sekolah yang kita cinta ini, Sekolah Islam Al-Azhar Kairo, Indonesia. Insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak semuanya, coba perhatikan sekarang. Bapak mau ngajak anak-anak untuk belajar ya, belajar tentang pendidikan agama Islam. Belajar apa Pak? Nanti kita akan belajar tentang apa nih? Kita coba lihat dulu ya. Belajar tentang Allah dalam bahasa Arabnya. Kita kan kurikulum Al-Azhar Kairo nih, bukunya berbahasa Arab. Allahu mawjud, bahasa Arabnya Allah mawjud. Bahasa Indonesianya apa? Ini bahasa Indonesia. Allah Subhanahu wa taala
bersifat wujud. Apa? Wujud itu apa? Wujud itu? Wujud ini artinya. Nanti bisa lihat di slide-nya. Apa arti wujud? Wujud itu artinya ada. Wujud itu artinya apa? Ada. Allah Subhanahu wa taala bersifat ada, bersifat wujud. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu ada apa tidak ada? Ada. Kalau Allah bersifat wujud berarti Allah itu ada. Coba kita baca lagi. Bukti Allah Subhanahu wa taala itu ada. Karena apa? Sebagai bukti Allah itu ada. Ada ciptaannya. Seperti bumi, kemudian langit, semua isinya ini adalah bukti bahwa Allah itu wujud. Apa wujud tadi? Artinya ada. Pintar sekali anak-anak ya. Coba kita baca lagi. Nih, termasuk semua yang diciptakan Allah, kita manusia, makhluk yang lain-lainnya seperti hewan. Ada hewan di situ, ada kucing, ada dog, ada berbagai macam hewan, harimau, singa, ayam, bebek, semuanya itu adalah ciptaan Allah dan sebagai bukti bahwa Allah itu ada atau Allah itu wujud. Ini anak-anak sekalian ya, wujud. Ya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Kalau kita lihat semua yang ada di langit dari bumi, maka tentunya anak-anak sekalian yakin atau tidak bahwa Allah itu ada atau tidak ada? Pintar. Allah itu ada ya. Allah itu yang menciptakan kita semua di seluruh muka bumi ini adalah Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan. Coba kita lihat slide selanjutnya ya. Nih. Nah, sekarang Bapak mau mengajak anak-anak sekalian, kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu sebelum masuk ke berikutnya ya, slide berikutnya. Pak, gimana nyanyinya Pak? Iya, dengarkan baik-baik. Judul lagunya Allah Maha Pencipta. Ya, Allah Maha Pencipta. Nada lagunya menanam jagung. Ada yang tahu nggak bagaimana nada menanam jagung itu? Nanam jagung mana aja contohnya? Seperti ini ya. Bapak langsungkan aja menyanyikan lirik Allah Maha Pencipta. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin, haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Bisa anak sekalian? Mudah ya, lagunya cangkul-cangkul. Lagu menanam jagung ya. Bapak ulangi sekali lagi. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin, haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Tepuk tangan buat Pak Ahmadi. Alhamdulillah nak ya. Nanti kita nyanyi sama-sama lagi. Bapak ulang-ulangin lagi ya tentang Allah Maha Pencipta. Kita yakin Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Kita lihat berikutnya. Coba lihat. Nih, Allah Maha Pencipta. Bahasa Arabnya Al-Khaliq. Nih, Al-Khaliq. Apa arti Al-Khaliq anak-anak sekalian? Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di dunia ini semuanya ya, dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan ya. Kemudian tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan seluruhnya isinya ini dengan mengatakan, kata Allah, kun, jadilah bumi ini, maka terjadilah.
dengan mengatakan fayakun, terjadilah semua yang Allah kehendaki. Allah ciptakan manusia, kun jadilah manusia, jadi manusia. Kun jadilah bumi, jadilah bumi. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Tanpa Allah meminta bantuan sedikit pun dari makhluk ciptaan yang lain, karena Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Sedangkan yang semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, semua ya anak sekalian, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan makhluk Allah. Seperti kita manusia adalah makhluk Allah. Hewan makhluk Allah, ya. Kemudian apa lagi? Semua tumbuhan juga termasuk makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat anak-anak sekalian. Baik anak-anak sekalian, seandainya lihat nih di slide Bapak buat di sini Bapak catat, seandainya seluruh manusia yang terpintar, pandai di dunia ini berkumpul untuk menciptakan sebutir saja beras. Sebutir beras saja, ada butiran beras satu butir saja. Niscaya mereka semua tidak akan bisa mampu membuat sebutir beras itu, tidak akan bisa, tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur semua yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, yang ada di tata surya ini, ya, yang berputar pada porosnya. Padahal di dalam bumi ini tidak ada mesin sama sekali, tidak ada mesin yang menggerakkan di bumi ini. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kemudian jika bumi ini keluar dari porosnya sedikit saja, beberapa derajat saja, kalau misalkan bumi keluar, nih boleh baca, maka planet akan bertabrakan, hancur kalau keluar dari porosnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan mengatur jaraknya dengan bumi. Jika beberapa inci saja jarak bumi bergeser mendekati atau menjauh matahari, maka bumi akan terbakar atau menjadi beku. Anak sekalian, ini semuanya Allah yang mengatur, yang menciptakan bumi, menciptakan beras dan lain sebagainya. Artinya Allah itu Maha Pencipta. Ya, bentar ya. Baik. Kita lihat berikutnya. Nih apa nih? Nih Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bulan. Jika sekian derajat saja ia keluar dari garis edarnya, misalkan ibu Allah ciptakan bulan anaknya, Allah sudah menciptakan bulan. Bulan itu sudah diciptakan, tapi dia misalkan keluar dari edarnya, dari porosnya yang ada di Allah ciptakan itu, ya, maka air laut akan pasang atau surut sampai pada hari kiamat. Lihat apa yang akan terjadi apabila matahari mulut kita terbuka atau tertutup tanpa diprogram terlebih dahulu. Pasti tentu sangat melelahkan. Kalau misalkan nih, apa yang terjadi kalau misalkan mulut kita terbuka sepanjang makan itu terus, maka kita akan lelah, ya capek. Oleh karena itu semuanya ini Allah sudah mengatur atas kekuasaannya. Allah sudah menciptakan semuanya atas kekuatannya. Kita lihat berikutnya. Ini alhamdulillah sudah beberapa sebelumnya saya sampaikan tentang ini, tentang Al-Khaliq, Allah yang Maha Pencipta. Sebagai akhir daripada kesimpulan kita belajar hari ini anak-anak sekalian, coba lihat yang mengatur dan menetapkan semua alam semesta ini dengan ukuran-ukuran yang serapi-rapinya, secara tepat dan sempurna. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan. Allah jelaskan di dalam surat Al-Furqan ayat 2 yang bunyinya apa? Ada yang bisa baca? Kalau bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Subhanallah, Maha besar Allah, luar biasa. Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan serapi-rapinya. Nah, sekarang tadi sudah sampaikan kesimpulannya dari kita belajar hari ini. Bapak mau tanya, ada beberapa gambar nih, gambar 4 gambar yang nanti anak-anak bisa jawab sendiri, ya. Pertanyaannya dari 4 gambar ini, yang pertama, makhluk bernama apakah di atas nih? Apa makhluk bernama apa di atas ini? Apakah termasuk dia kategori hewan atau manusia? Ya, ini namanya
Kemudian ini siapa ini? Pak Ahmadi, betul sekali. Ini Pak Ahmadi. Ini bernama manusia ya nak ya. Kemudian yang ini robot ya, robot. Nah sekarang pertanyaan keduanya, siapa nama yang menciptakan makhluk di atas? Siapa nak yang menciptakan makhluk di atas? Ini hewan ini, harimau, siapa yang menciptakannya? Manusia atau bukan yang menciptakannya? Bukan. Pintar. Ini yang menciptakan adalah Allah. Kalau yang ini, siapa yang menciptakan? Allah atau manusia? Atau ada sendiri? Oh iya, benar sekali. Allah Pak Ahmadi. Benar, Allah. Kalau yang ini, siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pintar. Nah, kalau ini, Allah atau manusia yang menciptakannya? Apa? Allah. Bukan Allah, tetapi yang menciptakannya adalah manusia. Robot yang menciptakannya adalah manusia, tetapi bahan-bahan bakunya memang ya seperti besi itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nak ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ada sebuah video ya. Video ya, kalau anak mau nonton boleh lihat dan perhatikan gambar di sini. Bapak mau ini dulu ya, sebentar ya. Bapak mau putar video dulu ya. Mau putar video sebentar ya. Ada suaranya kok. Postur. Sudah mengerti belum? Lalu bagaimana caranya kita beriman kalau kita tidak bisa melihatnya?
dibuat oleh manusia, meskipun ilmuwan bersatu untuk membuatnya. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui penjelasan Allah atas dirinya yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran menjelaskan bahwa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan masih banyak lagi sifat Allah yang lainnya. Dede sampai sekarang belum mengerti, Bu. Apa Dede tahu kenapa Kak Dodo bisa kesetrum? Tahu, Bu Guru, karena Kak Dodo pikir Dede itu orang yang rakus, padahal Kak Dodo kan serakah. Lalu kenapa Dede sayang sama ibu? Karena ibu juga sayang sama Dede, suka kasih Dede makan, baju baru, dan kalau Dede sakit ibu merawat Dede. Seperti itu juga cara mengenal Allah. Dari situ kita tahu sifat-sifat Allah, kekuasaannya, yang disukai atau dibencinya. Oh, jadi salah satu cara mengenal Allah bisa juga dengan mengenal sifat-sifatnya ya, Bu. Jadi kita dapat mengenal Allah melalui sifatnya, seperti kita mengenal Kak Dodo. Bedanya kita mengenal Allah dengan sifatnya yang Maha Pengasih, sedangkan kalau Kak Dodo kita mengenalnya dengan sifatnya yang pelit. Nah, cara yang ketiga untuk mengenal Allah adalah dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi atau Rasulnya. Contohnya mukjizat Nabi Musa. Melalui tongkatnya bisa membelah lautan, hingga Nabi Musa dan pengikutnya bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Mukjizat Nabi Ibrahim tidak terbakar karena apinya menjadi dingin. Dan masih banyak lagi mukjizat lainnya yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia, meskipun dia sudah berlatih seumur hidupnya. Nah, sekarang Dede sudah mengerti kan? Dede sih sudah mengerti, Bu. Tapi Kak Dodo tuh yang masih bingung. Dede, kan kakak sudah bilang, kakak sudah sakit. Alhamdulillahirobbilalamin. Tadi sudah kita belajar tentang apa nama? Tentang Allah maujud. Allah itu bersifat ada. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai belajar. Mudah-mudahan ilmu kita hari ini bermanfaat ya nak ya. Bisa nanti anak-anak amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kita sama-sama tutup pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bagaimana baca doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si hamdalah anak sekalian. Walhamdulillah.